konvensional itu menggunakan media tanam pada umumnya ya, menggunakan tanah, dan mungkin nggak bisa adik-adik lihat di depan mungkin nanti bahannya, dan juga nanti kami akan memberikan materi juga mengenai hidroponik. Ada yang pernah dengar nggak sebelumnya hidroponik? Yang kayak gimana? Kayak gitu. Ya nanti mungkin lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pematerinya gitu ya, hidroponik maupun tentang cara budidaya tanaman konvensional. Saya sebelumnya mohon maaf yang kami hormati Dewan Guru beserta jajarannya dari SMP Edu Global Cirebon, dan juga yang tak lupa adik-adik kelas 7. Kelas 7 ini beneran? Kok kayak kelas 9? Ya, kelas 7 SMP Edu Global yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, sebelumnya nanti adik-adik pertama akan mendapatkan materi tentang budidaya tanaman konvensional. Nanti budidaya tanaman konvensional ini bisa diterapkan pada berbagai jenis tanaman ya, baik itu tanaman buah, tanaman hias, ataupun tanaman obat, ataupun tanaman sayuran. Jadi mungkin nanti di materinya di slide PowerPoint-nya akan ditampilkannya tentang sayuran ya, tanaman sayuran di perkotaan. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa diterapkan untuk tanaman buah, hias, dan tanaman obat dan lainnya, gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada ibu pemateri yang cantik cerita ini, yaitu Ibu Sulistiawati. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam hukumnya sunnah ya, kalau menjawab salam hukumnya wajib. Baik. Selamat pagi adik-adik. Masih tetap semangat? Semangat ya, masih pagi. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nidia, kami dari DKP 3 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon akan berbagi sedikit informasi lah kepada adik-adik semua tentang pemanfaatan lahan sempit di untuk bercocok tanam ya adik-adik. Kalau adik-adik rata-rata tinggalnya di kota apa di kabupaten? Semua di kota? Kabupaten? Di depan rumahnya masih punya lahan? Masih? Jadi masih? Lapangan? Lapangan ditanamin apa? Bisa ditanamin. Oke, siap. Berarti sudah familiar ya? Berarti Ibu hanya ngejelasin sedikit karena adik-adik sudah familiar kan dengan bercocok tanam? Halo? Sebentar saja ya, minta waktunya 10 menit saja untuk kita fokus. Nanti adik-adik boleh ngobrol lagi, nggak usah beli, ibunya bisa nggak usah beli ke pasar, bisa ngambil di halaman sekitar. Yang berikutnya juga bisa menyegarkan mata dan pikiran. Biasanya kan itu fungsi dari tanaman hias kalau yang menyegarkan mata dan pikiran. Terus yang makanan hasil farming lebih aman dan bercita rasa. Biasanya berbeda adik-adik kalau adik-adik membeli di pasar, kita tidak tahu budidayanya seperti apa, bisa penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan sebagainya. Tapi kalau kita tanam sendiri, kita akan tahu tanaman itu lebih sehat gitu, karena kita yang benar-benar membudidayakannya. Yang selanjutnya bisa mengurangi pemanasan global gitu, karena kan rimbun, hijau gitu, jadi udaranya lebih bersih, jadi kitanya juga lebih nyaman ya. Berikutnya membantu menciptakan kota yang bersih. Yang 3R ya, udah pada pernah dengar ya, reuse, reduce, recycle, pernah dengar? Pernah ya. Yang terakhir, bila diusahakan secara lebih luas dan serius akan mendatangkan keuntungan. Kalau adik-adik serius bercocok tanam, membudidayakan sayuran atau tanaman hias dengan skala besar, bisa menghasilkan cuan gitu. Kan sekarang orientasinya yang paling ujung sana, yang di sini nggak kelihatan ya. Yang ujung sana ada yang tahu yang bentuknya kayak mangkok? Ada yang tahu?
semua ya? Cabai, nanti tahu semua? Berarti kalau tahu semua selesai. Sudah selesai. Nah ini untuk dapat hidup dengan baik, tanaman membutuhkan air, sinar matahari, oksigen, unsur hara atau nutrisi. Nanti kan adik-adik juga belajar tentang hidroponik. Nah, nanti akan berbeda. Konvensional dan hidroponik itu di nutrisinya akan berbeda. Nanti ini mungkin materinya mungkin lebih di-share saja ya Bu ya, biar ceritanya cepat. Nanti kami sampaikan ke Bu Guru untuk materi biar anak-anak mau pembelajaran aja. Enggak usah ditulis ya adik ya. Nanti kami sampaikan ke Bu Guru ya. Nanti biar pembelajaran aja. Jadi biar cepat. Nah, yang teknis budidaya sayuran ada macam-macam nih. Penyiapan media tanam. Ini yang di depan adik-adik ini namanya media tanam. Jadi ada 3 jenis ya media tanam itu. Ada yang bisa menyebutkan ini dari ujung sana, tengah sama pinggir. Acung kanan yang bisa menyebutkan ujung. Ada yang bisa menyebutkan? Yang paling sana apa? Yang paling ujung sana? Tanah. Yang tengah? Yang tengah ada yang tahu? Pupuk kandang atau kotoran hewan. Yang sini? Yang sini? Apa adik? Ada yang tahu ini? Vokasi itu kalau sudah terfermentasi, kalau sudah bercampur dengan yang lain. Kalau yang ini belum menjadi vokasi. Ini itu namanya sekam. Kulitnya gabah. Gabah itu berhasil sebelum jadi beras tuh. Tahu ya? Nah ini tuh biji padi, tapi ini kulitnya karena yang berasnya sudah diambil, itu kulitnya. Yang jadi yang tadi penyiapan media tanam, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPP dan penanganan panen dan pasca panen. Nah, ini ya tadi ya, yang tadi ya, yang sudah disampaikan karena bagi penyedia unsur hara utama pupuk kandang dan sekam. Sekam fungsinya untuk memperbaiki porositas media tanam. Nanti adik-adik bisa belajar dari materi yang nanti itu sampaikan ya, ke guru aja. Kita lanjut aja. Nah, ini perbandingannya. Yang pertama karena adik-adik mau menanamnya di polybag. Ada yang sudah mengenal polybag? Tahu ya? Seperti itu ya.